Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina. Wabihi nasta'in ala umurina dinina wa dunyana summa ukrana. Sholawat wa salama ala nabina Muhammad huwa khatamun nabina wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azimi rabbina. Ini nazam ringkasan fikih ibadah dari dasar yang penting dan inti saja, ditulis dengan bahasa Indonesia agar mudah dipaham kita semua. Ayo kawan-kawan kita menghafalkan tata cara ibadah yang diajarkan untuk diamalkan dalam kehidupan sebagai bekal kita menghadap Tuhan. 4 dasar hukum Islam itu jelas, Al-Quran, hadis, dan ijma' juga qiyas. Al-Quran kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad, Jibril yang bawakan untuk disampaikan pada manusia sebagai petunjuk dan jalan hidupnya. Hadis Nabi itu berupa ucapan, perbuatan, pengakuan, keinginan. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid atas sesuatu perkara pada masa setelah wafatnya Nabi, seperti membukukan Al-Quran suci. Qiyas menyamakan hukumnya perkara dengan sesuatu yang ada dalilnya karena alasan keduanya sama, seperti beras di dalam zakat fitrah. Hukum dalam Islam ada 5 macam: fardu, sunnah, mubah, makruh, juga haram. Fardu bila dilakukan berpahala, bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah jika dilakukan berpahala, jika ditinggalkan rugilah orangnya. Mubah dilakukan atau ditinggalkan tak ada balasan tanpa diniatkan. Makruh bila ditinggalkan berpahala, bila dilakukan bodohlah orangnya. Haram jika ditinggalkan berpahala, jika dilakukan mendapatkan dosa. Fardu ada 2, ain dan kifayah. Contoh kifayah itu urus jenazah, fardu ain wajib bagi perorangan, semua mukallaf wajib melakukan. Contoh fardu ain, sholat 5 waktu, belajar syariat dengan nuntut ilmu. Apapun kerjaan yang kita lakukan dengan syariat tak boleh bertentangan. Fardu kifayah wajib bagi mukallaf baligh dan berakal, itulah mukallaf jika sebagian telah menunaikan, gugurlah yang lain dari kewajiban. Islam itu tunduk patuh menjalankan syariat Allah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umat agar selamat dunia dan akhirat. Rukun Islam 5. Pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, pasti Nabi Muhammad adalah utusannya, sholawat dan salam selalu untuknya. Kedua, yaitu mendirikan sholat. Lalu ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Kelima, haji bagi yang sanggup ke Baitullah. Iman itu diyakini dalam hati, dengan lisan diucapkan, dihayati dan diamalkan dengan anggota badan. Moga kita tergolong orang beriman. Rukun iman adalah 6, ingatlah. Pertama, iman pada adanya Allah. Kedua, iman pada malaikatnya. Ketiga, iman pada kitab-kitabnya. Keempat, iman pada rasul-rasulnya. Iman pada hari akhir kelimanya. Yang keenam, iman kepada takdirnya baik dan buruk dari Allah Ta'ala. Ihsan itu hendaklah kamu menyembah kepada Allah seakan melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah Allah melihatmu selamanya. Maknanya lafaz la ilaha illallah, tidak ada yang benar untuk disembah di dalam adanya kecuali Allah, Tuhan satu-satunya patut disembah. Tanda-tanda baligh itu ada 3, cukup dialami salah satu saja. Pertama, 15 tahun usia bagi para wanita dan juga pria. Kedua, bermimpi keluar sperma baik laki-laki maupun wanita. Ketiga, haid khusus bagi wanita sebab sudah 9 tahun usia. Sudah baligh wajib jalankan syariat, dunia bahagia, akhirat selamat. Tinggalkan syariat mendapatkan dosa, di dunia susah, di akhirat siksa. Habis buang air besar atau
Menggunakan air boleh juga dengan 3 batu suci atau 1 batu dengan 3 sisi. Perhatikan adab saat buang hajat, hindarilah menghadap ke arah kiblat. Jangan berbicara, berdiri dan zikir. Jangan pula di air yang tak mengalir. Jangan buang hajat di tanah berlubang, khawatir di dalamnya hidup binatang pinggir jalan dan di bawah pohon rindang tempat sejuk berteduhnya orang-orang. Fardu wudu ada 6 pertamanya, niat dalam hati, waktu basuh muka, kedua membasuh wajah sampai rata, ketiga basuh tangan sampai sikunya, 4 mengusap sebagian kepala, basuh kaki mata, kaki yang kelima, yang keenam tertib atau berurutan, lakukanlah sesuai dengan urutan. Niat itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan itu. Niat ada di dalam hati tempatnya, melafazkan niat sunnahlah hukumnya. Waktunya niat adalah berbarengan bersamaan dengan awal pekerjaan. Tertib itu melakukan pekerjaan berurutan sesuai ketentuan. Sunnah wudu ada 10 jumlahnya, membaca basmalah di permulaannya, kemudian mencuci kedua tangan bersama niat wudunya diucapkan, lalu kumur untuk membersihkan mulut dan bersihkan hidung. Airnya dihirup, mengusap seluruh bagian kepala, mengusap luar dan dalamnya telinga, menyela-nyelai jari tangan kaki dan jenggot tebal adalah sunnah Nabi. Mendahulukan anggota yang kanan dan masing-masing 3 kali dilakukan. Air mutlak 7, sumur, sumber, hujan, salju, embun, sungai, dan air lautan. Macamnya air ada 3 bagian. Yang pertama air suci mensucikan, yang kedua suci tidak mensucikan, yang ketiga mutanajis. Perhatikan, air yang sedikit kurang 2 kula, air banyak lebih dari 2 kula. Ketika air sedikit kena najis, maka hukumnya menjadi mutanajis walau tidak ada berubah sifatnya, karena sudah begitulah hukumnya. Air banyak tidak bisa jadi najis walaupun sudah terkena benda najis, kecuali sifat-sifatnya berubah, rasa bau atau warnanya berubah. Ada 5 sebab mandi diwajibkan junub, haid, nifas, mati, dan melahirkan. Fardu mandi niat di awal siraman, meratakan air ke seluruh badan. Syarat sahnya wudu ada 5 macam. Yang ke-1 pelakunya harus Islam, 2 tamis, 3 tak ada halangan sampainya air ke seluruh bagian, 4 tidak meyakini rukun wudu sebagai perkara sunnah wudu untuk perempuan, syaratnya ditambah suci dari haid dan nifas. Ingatlah, pembatal wudu ada 4 bilangan, keluar sesuatu di kemaluan dari jalan belakang atau depan, hukum mandi suci dikecualikan. Yang kedua, hilang akal kecuali tidurnya orang yang duduk diam diri bersentuhan kulit lelaki wanita sama besar bukan mahram keduanya. Keempat, menyentuh 2 kemaluan anak manusia dengan tapak tangan atau tapak jari tanpa penghalang, tidak batal menyentuh dubur binatang. Orang tidak wudu haram salat tawaf juga menyentuh atau membawa mushaf tuh orang junub. Ada 2 tambahan, diam di masjid juga baca Al-Quran. Sebab haid dan nifas 10 larangan, 6 di atas ditambah perceraian, puasa dan lewat dalam masjid jika ia khawatir akan netesnya darah dan bercumbu di sekitar kemaluan, hindarilah itu. Sebab pelanggaran junub adalah orang keluar mandi atau sebab bergaul suami istri. Sebab bolehnya tayamum ada 3, sebab tak dapat air dan sakit juga, butuhnya binatang yang dimuliakan karena haus yang tak bisa ditahan, 6 hewan yang tidak dimuliakan, peninggal sholat, lalu pezina, muhsan ketika murtad, keempat kafir harbi, kelima anjing galak, keenam babi. Syarat tayamum itu tak ada air, debu suci halus penggantinya air, lalu tayamum setiap masuk waktu, tayamum untuk setiap 1 fardu. Fardu tayamum ada 5 kau ingat, yaitu memindah debu, lalu niat mengusap wajah, lalu kedua tangan sampai 2 siku harus berurutan. Pembatal tayamum semua perkara yang membatalkan wudhu, murtad pun juga terlibat
terlihat ada air sebelum sholat, hilangnya semua uzur dan muskilat. Khamr jadi cuka, sucilah hukumnya apabila berubah. Dengan sendirinya kulit bangkai itu juga bisa suci dengan disamak selain anjing babi. Barang najis yang berubah jadi hewan menjadi suci bukan untuk dimakan. Itu 3 barang najis jadi suci. Bersihkan hati agar menjadi suci. Mughalazah najisnya anjing dan babi juga yang keluar dari anjing babi mensucikannya. Disiram 7 kali, salah satunya dicampur debu suci. Mukhaffafah kencingnya bayi lelaki belum 2 tahun hanya minum ASI. Mukhaffafah suci dengan menyiramkan air dan benda najisnya dilenyapkan. Mutawasito ada 2 tingkatan, ainiyah dan hukmiyah. Perhatikan ainiyah, najisnya masih terlihat warna, bau dan rasa masih melekat, seperti berak, kencing, darah dan nanah, mazi, wadi, air, parit juga muntah, susu binatang yang tak bisa dimakan, minuman dan makanan yang memabukkan, bangkai kecuali belalang dan ikan. Mayat hukumnya suci dan dimuliakan. Sucikan ainiyah dengan menghilangkan sifat-sifatnya yang masih kelihatan. Jika masih tersisa rasanya saja atau lekatnya bau bersama warna, hukumilah suci itu keadaan. Ajaran agama tidak menyulitkan. Najis hukmiyah itu tak kelihatan warna, bau dan rasa, tak ketahuan cara mensucikan, cukup dialirkan dengan air suci bisa mensucikan.